Benarkah mayoritas selalu benar? Kayaknya nggak juga sih. Guys, kalian tahu gak sih yang lagi viral sekarang juga? Emang apaan? Pasti yang tentang demo itu kan? Iya, bener banget. Aku salut sih sama presiden kita. Emang dia kenapa? Coba, tiba-tiba salut? One thing that I like about him itu kayak dia di tengah huru-hara kayak gini, dia tetap bisa tenang gitu, tau gak sih guys? Tuh. Ya ampun, tapi kan itu cerita viralnya udah berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang salutnya? Ya itu ternyata udah lama. Iya. Kirain sekarang gimana dah? Tapi dengar-dengar nih kan lumayan bahas ke politik kan. Aku jadi keinget pelajaran kita nih sahabat ketujuh. Apa itu Emang ada yang politiknya juga? Makanya lihat nih, judulnya pencobaan. Ada yang tahu nggak apa arti dari percobaan ini? Apa tuh? Mending kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Oh iya. Buat teman-teman yang belum punya buku Sekolah Sahabat Cornerstone, kalian bisa aja komen ataupun hubungi call center Hope Channel Indonesia. Dan untuk teman-teman yang belum punya buku, bisa baca juga di Alkitab di Lukas 23 ayat 1 sampai 25. Kita mungkin baca aja langsung ya. Oke. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, salibkanlah dia, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati kepadanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan
Akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan. Dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Wow. Kalau dibayangin ya? serem juga ya ternyata. Serem banget malahan. Kayak Yesus nggak salah apa-apa tapi tetap dihukum mati. Jadi Nggak Yesus kebayang itu sih. dibawa menghadap Pilatus karena tuduhan menyesatkan bangsa dan mengaku sebagai raja. Terus Pilatus ini, tetapi Pilatus ataupun Herodes juga tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari Yesus ini. Tapi karena suara mereka ini kalah dengan suara rakyat-rakyat yang ada di situ, karena orang tuh banyak berteriak agar Barabas, kalian tahu kan Barabas itu pemberontak, pembunuh, itu mau dibebaskan. Sementara Yesus itu disuruh untuk disalibkan. Akhirnya karena saking banyaknya teriakan-teriakan yang diloncarkan, Pilatus itu menyerah dan pada tekanan massa dan menyerahkan Yesus untuk diperlakukan sesuai mereka. Nggak kebayang. Melepaskan Barabas. Padahal pemberontak. tahu kalau Yesus itu nggak ada salah apa-apa. Iya. Nggak kebayang sih penderitaan Yesus gimana. Tapi sekarang kita mau dengar dulu nih Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Sanhedrin adalah semacam mahkamah agung Yahudi yang terdiri dari 71 orang anggota. Anggotanya termaksud ahli Taurat, rabi, orang Farisi, imam, orang Saduki, dan para tua-tua. Mereka semua dipimpin oleh imam besar. Sanhedrin memiliki aturan hukum yang sangat ketat. Misalnya, mereka tidak boleh mengadakan sidang pada malam hari, hanya di siang hari, dan hanya di tempat khusus, yaitu aula batu yang berada di dalam bait Allah. Mereka juga tidak bisa menjatuhkan hukuman mati hanya berdasarkan 2 orang saksi. Sekalipun ada 2 orang saksi, itu belum cukup jika tidak didukung bukti lain. Selain itu, hukuman mati tidak boleh dijalankan pada hari yang sama dengan sidang, atau selama perayaan Paskah. Ini dilakukan agar pengadilan punya waktu untuk benar-benar yakin dan tidak membuat kesalahan yang fatal. Semua aturan ini biasanya dipatuhi dengan sangat ketat, kecuali dalam satu kasus, yaitu kasus Yesus. Luar biasa ya adik-adik, ternyata keadilan sejati membutuhkan ketelitian, kejujuran, dan keberanian untuk melakukan yang benar, meskipun tidak populer. Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan Pendeta Beni Tambunan. Shalom, Shalom, Pendeta. Pendeta. Gimana Apa kabarnya, Pak Pen? Baik-baik. Aduh, baik Baik. sekali. Kalian juga baik ya? Puji Puji Tuhan. Tuhan, baik Tuhan. juga, Pendeta. Udah makan belum? Sudah Sudah, dong. Pendeta. Jadi di sini Pak Pen, pelajaran ke-7 berjudul pencobaan. Dengan ayat inti pada Lukas 23 ayat 20-23. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Jadi pendeta, di ayat inti ini kan Pilatus bilang dia ingin melepaskan Yesus. Sampai tadi dikatakan ia berbicara dengan suara yang sangat keras. Mengapa Pilatus ingin melepaskan Yesus? Tetapi pada akhirnya Pilatus ini sama saja menyerahkan Yesus untuk disalibkan, pendeta. Iya, Yesus kan lagi, kalau istilah sekarang lagi ngetopnya. Ya, kalau survei itu lagi tinggi-tingginya. Karena kan semua orang tuh bicara mengenai Yesus, menyembuhkan, dia Membangkitkan. ya melakukan segala sesuatu, banyak mujizat, hal yang baik, dan pengikutnya otomatis tambah lama tambah banyak. Jadi dia sedang top-topnya, kemudian sekarang datang orang-orang yang mengatakan dia harus dihukum.
bawa kepada dia. Bawanya juga tengah malam. Tengah malam berarti. Yesus. Ya, Iya, betul. dibawa dengan tuduhan bahwa Yesus ini sudah melakukan hal yang tidak baik, yang kalau istilah sekarang mau makar gitu ya. Mau makar, mau menjatuhkan pemerintahan. Imam-imam kan sebelumnya berencana kalau dikatakan dia hanya bait suci saja, ya nggak begitu inilah pengaruhnya. Tapi kalau bukan dengan makar ataupun ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah, maka itu satu hal yang harus hukumannya harus mati. Jadi mereka coba terus bangun, dipaksa bangun, yang seharusnya tidak boleh ada pengadilan pada tengah malam, ya apalagi menjelang subuh gitu. Tapi kan dipaksa juga untuk melakukannya. Sampai dia coba tanya, ya tadi sudah dibaca, coba tanya dan sebagainya, jawabannya kan tidak ada hal yang membuat satu keputusan orang ini harus dihukum. Ya. Sehingga dia dengan suara keras tanya, kalian mau apa nih sebenarnya gitu loh? Enggak ada kok kesalahannya gitu. Jadi dia bersuara keras itu untuk memberikan penekanan bahwa ini orang baik-baik aja, apa yang dilakukan selama ini juga yang dia dengar baik-baik aja. Ya, jadi tidak ada yang memaksa untuk menjatuhkan satu hukuman yang sangat berat kepada Yesus. Ngomong-ngomong tentang Yesus nih Pak Pen, kan di sini dibilang kalau Yesus itu dituduhan palsu, hoax lah, dan diperlakukan dengan kasar sama orang-orang. Tapi kan di sini kita tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah, tetapi kemanusiaan bersalah dalam dosa. Gimana sih pendeta akan menggambarkan atau menjelaskan kepada kami pola pikir orang-orang itu ketika mereka mencoba menyatakan bahwa Yesus itu bersalah? Iya, sesuatu udah dalam kerumunan banyak orang itu, ya, biasanya suara yang paling keras, apalagi sudah dikondisikan, nanti bilang gini, maka kelompok yang hanya ikut-ikutan sekalipun akan ikut mengatakan hal yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Jadi Yesus itu kan dibawa tuduhan yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu karena tuduhannya pertama mau hancurkan Ka'bah, kemudian dibangun kembali, sampai kepada tuduhan politik bahwa dia akan melakukan satu hal yang merusak pemerintahan. Jadi kan itu hal yang dibawa terus, dan kalau keadaan banyak orang, biasanya kita juga akan ikut gitu, ikut-ikutan aja, wah ini misalnya, wah ada yang kecil ini, wah ikut, apalagi mulai dipanasin oleh provokator gitu ya. Dipanasin supaya memang emosi yang main lebih banyak, orang akan cepat ini kan ya. Ya kalau kalian kan di sekolah suka main basket juga kan, atau lihat nonton basket kan, kalau udah mulai panas, akhirnya ikut-ikutan, yang tadinya nggak tahu nih, akhirnya wah memang dia begini. Kita sifat naluri kita itu memang seperti itu, cepat untuk ikut dalam sesuatu hal, ya apalagi kalau sudah menyangkut kepada emosi. Pada emosi maka perasaan itu akan berjalan begitu cepat. Nah, pendeta, kalau kita lihat ya dari pelajaran kita pada minggu ini, kita tahu nih Yesus itu mengalami 6 kali pemeriksaan. Kalau misalnya kita lihat dari pelajaran ini tuh, kelihatannya Yesus benar-benar sendirian, gak ada yang dukung, gak ada yang berpihak kepada dia. Nah, aku di sini ngebayangin nih kalau misalnya aku jadi Yesus, pasti rasanya takut, panik, dan mungkin ada rasa pengen nyerah. Tapi kalau kita baca lagi penjelasannya di sini, Yesus itu tetap tenang dan gak goyah. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya yang ada di pikiran Yesus pada saat itu, dan apa yang bikin Yesus ini bisa tetap tenang dalam menghadapi pencobaan seperti itu? Iya, kita tahu minggu lalu kita sudah belajar bahwa Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa, keluar dari situ kan langsung ditangkap. Iya. Begitu keluar langsung tangkap, langsung dibawa, diadili. Kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu,
pertama-tama dibawa ke Hanas, ya, kepada Hanas, kemudian kepada Kayafas. Ini masih pengadilan agama. Kemudian baru ke Sanhedrin, kemudian ke Pilatus, kemudian Herodes. Herodes balik lagi ke Pilatus. Zaman dulu itu kan memang orang rame, apa semuanya jalan satu tempat lain, dan ini kan perjalanan yang membutuhkan fisik yang kuat loh, ya. Baik untuk penuduh-penuduh maupun untuk Yesus sendiri. Yesus ya nggak ada memang yang membela dia, nggak ada sama sekali. Karena murid-muridnya kan pada waktu itu juga akhirnya minggir kan, takut juga, ya. Kita tahu pada waktu mau pengadilan pertama, sebelum pengadilan itu kan Nikodemus misalnya, nih pembela nih, gak usah diundang. Ya. Jadi orang-orang yang mau bela Yesus disingkirkan, tidak beritahu bahwa mereka akan mengadakan penangkapan dan pengadilan yang kalau istilah sekarang pengadilan tidak sesuai lah, ya. Karena kan mereka peraturannya tuh kalau ini kan masih Paskah nih. Kalau Paskah itu kan tidak, suasana Paskah kan pengadilan ditunda dulu apa semuanya. Nggak boleh itu malam-malam. Kemudian nggak boleh sampai kepada, apalagi hukumannya sampai hukuman mati gitu semuanya. Tuh banyak hal yang dilanggar dari aturan-aturan pemerintahan pada waktu itu maupun aturan-aturan daripada agama pada waktu itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang banyak itu memang oleh karena dendam aja. Oleh karena tidak suka, oleh karena mereka takut tersaingi, oleh karena mereka rasa bahwa Yesus selama ini kalau mereka tanya justru menjebak Yesus, malah mereka yang kena jebak gitu ya, kalau bahasa kita sekarang ya, kan banyak ya, lagi kumpul kemudian mereka coba tanya, Yesus balik lagi tanya gitu kan, akhirnya mereka sendiri yang jadi kekesalan itu tambah mereka pendam, tambah mereka rasakan sehingga mereka lampiaskan pada malam itu setelah Taman Getsemani dan perjalanan. Pengadilan ini kan makan 6 sudah sampai ke Herodes sekalipun. Kalau kita mungkin juga tadi udah aku ceritain di pengadilan sana, sini ceritain lagi. Ini ceritain lagi gitu kan. Jadi sampai akhirnya ya Pilatus saya kasih udah maunya apa gitu ya. Dan pada waktu yang disalibkan ya walaupun ada penawaran lain yang diberikan ya, gimana nih, kan ada syarat kalau hari-hari begini bolehlah dilepas siapa yang jahat ya. Ini ada Barabas apa Yesus, tetap orang pilihnya dia coba nawar lagi tapi tetap mereka minta karena kedengkian, ketidaksenangan. Sekali lagi kita tahu bahwa setan yang bekerja untuk itu ya, karena dia tahu bahwa ini anak Allah, ini harus dia kalahkan, harus mati, maka dia rasa dia akan menang kalau Yesus mati pada waktu itu. Dan itu berhasil, tapi dia gagal karena Yesus bangkit ada dari kematian itu. Jadi gambaran yang diberikan bagi kita itu bahwa penderitaan yang dirasakan oleh Yesus itu ya dia tetap bertahan bahwa dia benar, dia tidak akhirnya ngikut, iya memang saya enggak gitu. Kalaupun orang maksa, dia diam. Ya, kalau orang tanyanya, benarkah gini? Kamu sendiri yang mengatakannya. Jadi dia tidak mau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan orang pada waktu itu supaya dia disalahkan. Itu sebabnya Yesus lebih banyak diam pada waktu pengadilan demi pengadilan yang dialami. Terima kasih pendeta. Sekarang kita akan masuk ke segmen apa pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Peterson Mark Leisenauer, kelas 10-3 dan dari Sekolah Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Matthew Clay KND dari 10-3, sekolah berasal dari Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Ave Manan dari kelas 10-1 SMA Perguruan Advent Salemba. Menurut saya, hal yang paling sulit diatasi itu
itu adalah rasa iri hati, karena terkadang rasa iri hati itu selalu berbekas di hati saya dan paling susah saya atasi selama ini. Dan yang paling mudah itu adalah rasa malu, karena saya memang pada dasarnya adalah orang yang percaya diri, jadi rasa malu itu sangat mudah saya atasi. Menurut saya yang paling mudah itu rasa iri hati sih, karena kalau saya itu bisa dibilang orang yang bercukupan. Jadi kalau misalnya kayak ngelihat orang yang punya hal yang punya suatu benda yang saya tidak punya, saya mungkin ya nggak usah iri hati, karena saya tinggal meminta kepada orang tua saya atau menunggu sampai saya bisa mendapatkannya. Terus kalau yang paling sulit itu menurut saya rasa marah, karena saya itu kalau marah itu ya udah marah banget, udah kayak ngeblank, dan yang saya mau itu cuman balas dendam dan mengeluarkan semua rasa-rasa amarah yang ada dalam diri saya. Yang paling mudah adalah rasa kecewa. Kenapa? Karena rasa kecewa bisa menahan walaupun tidak cukup lama. Dan yang paling sulit itu adalah rasa marah. Kenapa? Karena rasa marah itu tidak dapat dikontrol dari emosi kita. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, karena tadi kita udah dengar pendapat teman-teman, gimana kalau kita juga ngasih pendapat kita? Boleh banget. Mulai dari kamu deh, Kak Gas. Oke, jadi menurut aku ya, yang paling sulit diatasi itu menurut aku rasa takut. Karena kalau misalnya rasa takut itu lagi dialamin, kayak ada gelisah-gelisah gimana gitu. Kalau yang paling mudah itu mungkin malu ya. Atau malu, kadang kalau misalnya malu, beberapa menit kemudian kayak udah lupa lagi gitu. Kalau kamu? Mungkin aku yang paling sulit itu rasa iri hati, karena kalau saya lihat orang lain itu bisa dan aku nggak bisa, aku kayak nggak, aku harus bisa. Walaupun itu artinya aku harus push myself gitu. Kalau paling mudah mungkin rasa kecewa. Ya kalau kecewa aja, nanti habis itu nikmatin hidup, habis itu udah lupa kecewa itu. Oke. Kalau aku ya, yang paling sulit itu rasa marah. Tapi walaupun aku marahnya sebenarnya jarang, cuman kalau ketika aku saat marah, aku tuh kadang suka terlalu over karena iya, karena jarang. Habis itu yang paling mudah untuk aku atasi itu rasa takut. Karena kalau misalnya aku takut, aku sering berdoa, habis aku kayak tarik nafas, habis itu ya udah aku jalanin aja dengan tenang. Kalau pendeta mungkin bisa memberikan pendapat sekalian kesimpulan. Iya, paling sulit kayaknya nggak begitu ini ya. Paling apa ya? Nggak begitu ini juga lah. Kalau diurutkan, iya, rasa marah juga nggak begitu ini gitu ya. Pendeta bisa mengatasi semuanya berarti. Ya, enggak hampir-hampir sama aja nih ya itu. Tapi pelajaran kita kan saat ini memberikan bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita itu tidak tiba-tiba langsung berat gitu ya, sebagaimana Yesus langsung, kan enggak, itu pelan ya pencobaan. Kalau kita bisa mengatasi dari satu pencobaan kepada pencobaan lain, maka sampai pencobaan yang paling sulit pun kita pasti akan dapat mengatasinya. Yesus dalam pelajaran kita sampai ke 6 pengadilan yang diadakan ya setelah keluar dari Taman Getsemani itu kan memberikan pada kita bahwa Yesus itu begitu kuat, dia tidak terpancing pada waktu orang marah, pada waktu orang memukulnya, pada waktu orang menuduh, pada waktu orang mengatakan sesuatu yang sesuatu yang menjebak gitu ya, sesuatu yang menjebak, pertanyaan-pertanyaan menjebak, dia tidak terpancing untuk itu. Dia tetap konsentrasi, dia tetap pada apa yang menjadi targetnya, apa yang menjadi tujuannya datang ke dunia ini, dan dia melakukannya. Bagi kita semua juga,
pencobaan yang datang kepada kita itu tidak seberapa dibandingkan pencobaan pada Yesus. Jadi mari kita bertahan, sebagaimana Yesus menang dalam pencobaan, kita juga akan menang dalam berbagai macam pencobaan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Nah, untuk menutup rangkaian diskusi Cornerstone kita, mungkin pendeta boleh doakan kita yang ada di studio dan teman-teman juga yang ada di rumah. Kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena waktu yang indah kami boleh belajar, mendiskusikan pelajaran kami. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan bagi kami bagaimana kami harus bersikap sebagaimana Yesus dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Tuhan kiranya boleh menuntun semua orang-orang muda, baik yang bersama-sama di studio maupun dimanapun mereka berada, dalam pendidikan mereka, dalam rencana-rencana hidup mereka. Tuhanlah boleh memberkati dan bersama-sama. Yang dalam lemah iman, Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta sudah menemani kita di dalam pembelajaran kita. Harapan kita juga semoga kita bisa menjadi seperti Yesus, tenang di dalam situasi seberat apapun itu ya. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.